Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas materi tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, gimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Langsung aja kita lihat soalnya. Sebelumnya kita angkat dulu ya materi tentang turunan fungsi trigonometri ya. Rumus dasar dulu. Jika kita punya Y sama dengan sin fx, berarti kan dalam sin ini kan ada fungsi fx-nya, maka turunannya itu adalah cos fx dikalikan turunan dari fx ini. Ya, berarti ini termasuk turunan bertingkat ya. Kemudian kalau ada cos fx, Y sama dengan cos fx ya, maka Y aksen itu sama dengan min sin fx. Ya, jadi karena turunan cos itu kan minus sin ya, jadi minus sin fx baru dikalikan turunan dari fx nya. Nah, agar kalian paham, coba kita bahas beberapa soal ya. Misalkan ini untuk contoh yang pertama dulu, kita punya Y sama dengan misalkan sin 3x plus 1 gini ya. Nah, ini kan fx nya yang 3x plus 1 ya, berarti kan dalam termasuk fungsi fx ya. Nah, langkahnya gini, kalau kita mencari turunannya Y aksen gitu ya, itu turunan sin kan cos tadi. Turunannya cos ya, berarti kan kita tulis dulu cos 3x plus 1 ya, kan sama dulu ya, baru dikalikan turunan dari 3x plus 1. Kalian ingat ya turunannya ya, kalau turunan 5x itu kan 5, turunan 2x 2. Nah, ini turunan dari 3x berarti 3 ya. Nah, maka menjadi 3 dikali cos, jadi 3 cos gini ya, 3x plus 1. Nah, ini adalah Y aksennya. Nah, caranya cuma gitu aja ya, berarti intinya kita kalikan dengan turunannya. Misalkan lagi kita punya Y sama dengan sin ya, sin 2x kuadrat ya plus x ini ya. Oke, maka Y aksennya itu sama dengan berapa? Caranya sama, turunan dari sin itu kan cos ya, cos. Langkah pertama kita tulis dulu 2x kuadrat plus 1 tetap ya. Nah, baru dikalikan turunan dari 2x kuadrat plus x. Turunan dari 2x kuadrat berapa? 2 nya turun ya, sehingga 2 dikali 2 berarti 4x, pangkatnya menjadi pangkat 1 ya, kan 2 dikurangi 1, kemudian ditambah turunan dari x. Turunan dari x itu kan 1. Nah, gini ya, maka ini kita kalikan, ini kita taruh depan ya, sehingga menjadi 4x plus 1 ya, dikalikan dengan cos 2x kuadrat plus x. Nah, berarti turunannya ini ya, berarti kalau kita lihat langkahnya cuma 2 langkah selesai gitu ya, cara mencari turunan dari fungsi trigonometri model ini ya, paham ya. Nah, sekarang kalau kita punya ini Y sama dengan cos ya, cos dari 3x kuadrat gini ya, 3x kuadrat dikurangi 5 gitu ya. Nah, maka Y aksennya kita tahu bahwa turunan dari cos itu kan minus sin ya. Nah, berarti minus sin, kita tulis dulu persis seperti ini ya, 3x kuadrat dikurangi 5 baru dikalikan turunan dari ini. Turunan dari 3x kuadrat berapa? 2 nya turun, sehingga menjadi 2 dikali 3 berarti 6 ya, 6. Kemudian x nya menjadi pangkat berapa? Pangkatnya 2 dikurangi 1 menjadi pangkat 1 ya, berarti nggak usah ditulis. Turunan dari minus 5 itu 0, maka menjadi dikalikan 6x. Nah, sehingga menjadi ini dikalikan di depan ya, minus ya, sehingga menjadi minus ya, 6x sinus 3x kuadrat dikurangi 5. Nah, caranya sebenarnya cuma itu aja ya, tinggal 2 langkah
Selesai. Nah, misalkan nomor berikutnya kita punya soal seperti ini. Y sama dengan, ya, misalkan cos, ya, cos ini x pangkat 3 gini ya, dikurangi 4x kuadrat ditambah 5x. Nah, berarti kalau y aksennya itu caranya sama. Turunan dari cos tadi kan minusin ya. Tulis dulu minusin dengan ini yang sama, nggak berubah. X kuadrat minus 4x, maaf ini pangkat 3 ya, 4x kuadrat plus 5x, baru dikalikan turunannya ini ya, berarti 3x kuadrat ya, kan 3 nya turun, pangkatnya dikurangi 1 ya, dikurangi, nah 2 nya turun menjadi 2 dikali 4 ya, berarti kan 8x, baru turunan dari 5x itu kan 5. Nah gini ya, sehingga kalau ini kita kalikan ya, itu ya biasa nggak berubah, tinggal ini pindah depan aja, minus 3x kuadrat dikurangi 8x ya, plus 5 gitu kan, dikalikan sinus. Nah gini ya, x pangkat 3 minus 4x kuadrat plus 5x. Nah cuma gini aja ya, paham ya? Nah sekarang satu lagi, misalkan ini perpangkatan ini ya, kita punya y sama dengan misalkan sinus ya 4x ya, 4x dikurangi 5 dipangkatkan 6 gini ya. Nah perpangkatan gini ya, sebetulnya sama, itu caranya ini ya, turunan dari sini dulu, kita tulis dulu cos ya, cos dikalikan ini, maaf cos ini tetap dulu, 4x dikurangi 5 pangkat 6, baru dikalikan turunan dari 4x dikurangi 5 pangkat 6 ini ya. Nah caranya 6 nya turun dulu jadi 6 ya, di sini 4x dikurangi 5 pangkatnya 6 dikurangi 1 ya, menjadi 5, baru dikalikan turunan dari 4x dikurangi 5 ini ya, berarti berapa ini? Turunan dari 4x itu 4, kita kalikan dengan 4. Nah gini ya, nah ini kan menjadi, ini 4 kali 6 kan 24 ya. Oke, sehingga ini kita taruh depan aja, sebetulnya kita taruh depan sudah selesai ya. 4 kali 6 kan 24, kita tulis 24, terus ini 4x ya, 4x dikurangi 5 pangkatnya pangkat 5 ya, kemudian kalikan cosnya ini ya, cos, nah 4x dikurangi 5 pangkatnya 6. Nah ini merupakan hasil turunan untuk soal yang terakhir ini ya, 24 dikali 4x dikurangi 5 pangkat 5 dikalikan cos ini ya, 4x dikurangi 5 pangkat 6. Nah sebetulnya model-model seperti ini langkahnya seperti itu ya, diturunkan lagi ya. Oke begitu, sudah paham ya dari beberapa contoh tadi ya, tentang turunan dari y sin fx dan model y cos fx. Oke begitu ya, demikianlah tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.